Bapak, Ibu, saudara-saudari, sahabat ama kakak yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Selamat berjumpa kembali dalam Renungan Harian Katolik, Jumat 30 Juni 2023, Hari Biasa, Pekan Biasa ke-12. Bacaan dan renungan hari ini diambil dari Injil Matius bab 8 ayat 1 sampai dengan 4. Marilah kita hening sejenak untuk mendengarkan dan merenungkan firman Tuhan. Semoga Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil Tuhan kita Yesus Kristus menurut Matius. Dimuliakanlah nama Tuhan. Setelah Yesus turun dari bukit, banyak orang berbondong-bondong mengikuti Dia. Maka datanglah seorang yang sakit kusta kepadanya, lalu sujud menyembah Dia dan berkata, "Tuan, jika Tuan mau, Tuan dapat mentahirkan aku." Lalu Yesus mengulurkan tangannya, menjamah orang itu dan berkata, "Aku mau, jadilah engkau tahir." Seketika itu juga tahirlah orang itu daripada kustanya. Lalu Yesus berkata kepadanya, "Ingatlah, jangan engkau memberitahukan hal ini kepada siapapun, tetapi pergilah, perlihatkanlah dirimu kepada imam, dan persembahkanlah persembahan yang diperintahkan Musa sebagai bukti bagi mereka." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapak, Ibu, saudara-saudari, sahabat ama kakak yang terkasih, janji adalah utang. Orang yang tidak merealisasikan janjinya akan kehilangan kredibilitas, sehingga ketika ia berjanji lagi, tidak ada yang mau mendengarkannya. Itulah mengapa kita menyaksikan para politikus yang terpilih menjadi pejabat publik pada akhir masa jabatannya tergopoh-gopoh berusaha merealisasikan janjinya. Sayangnya, pemenuhan janji itu sering tidak autentik dan lebih dimotivasi oleh personal branding semata, sehingga yang dihasilkan adalah realisasi yang kurang bermutu. Tujuannya hanya agar tidak kehilangan kredibilitas dan tetap populer, lantas bisa dipilih jadi pejabat kembali. Janji tidak bisa dilepaskan dari kepercayaan. Abraham pergi dari tanah asalnya karena ia percaya bahwa janji Allah dapat dipegangnya. Allah tidak ingkar janji. Sabda Allah terwujud dalam kenyataan. Kendati harus bersabar menunggu, Abraham akhirnya memiliki tanah sendiri, anak sendiri, dan keturunannya pun menjadi banyak, sebagaimana dijanjikan oleh Allah. Yesus sendiri merupakan pemenuhan janji Allah.
dengan peduli pada yang termarginalisasi, menyembuhkan yang sakit, mengampuni dosa, dan lain-lain. Yesus merealisasikan secara konkret janji Allah akan Mesias yang membawa pembebasan bagi umatnya. Jika dalam bertindak Yesus melawan kebiasaan yang ada, karena Dia membawa pembebasan yang autentik dan tidak berpura-pura. Yesus tidak takut tidak populer. Allah ingin umatnya percaya karena Ia memang terpercaya. Bapak, Ibu, saudara-saudari, sahabat ama kakak yang terkasih, betapa kehendak itu bisa menjadi kekuatan, supaya sesuatu bisa menjadi kenyataan, dibutuhkan kekuatan berkehendak. Aku mau untuk menjadi sembuh. Langkah pertama adalah sungguh ingin sembuh. Untuk berhasil, seseorang harus sungguh ingin berhasil. Tentu masih ada usaha dan kerja keras. Tapi tanpa kekuatan berkehendak, kita tidak akan melangkah kemanapun. Ya, marilah kita berdoa. Tuhan, bantulah kami agar menjadi orang yang autentik dalam menepati janji-janji kami. Amin.